Perkenalkan, nama saya Nicholas Gabriela Dinata. Sebelumnya saya mengambil jurusan RPL di Sekolah Budi Luhur ini. Halo semua, kenalin aku Lintang Ayu Maheswari dari SMK Budi Luhur jurusan Multimedia. Halo semuanya, nama aku Felix Tatanael dari jurusan Broadcast Televisi. Halo, perkenalkan nama aku Demas Saska. Aku lulusan SMK Budi Luhur jurusan Multimedia. Nama saya Sultan Ardiansyah Gustiawan. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Halo semuanya, kenalin nama aku Hawa. Aku dari SMK Budi Luhur jurusan Multimedia. Saya Benedictus Jonathan Danutama Kambong. Saya dari jurusan Multimedia. Perkenalkan, nama aku Zahra Raffi Afisana Majid. Aku dari jurusan Broadcast TV, dan special thanks buat Budi Luhur atas semua supportnya dan juga ilmu-ilmu yang diberikan atas aku bersekolah di sini. Meskipun agak melintas jalur ya, aku ngambil jurusan di Tata Boga, aku kan tetap menerapkan ilmu-ilmu yang telah aku dapatkan dari sini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, serta karyawan dari SMK Budi Luhur. Karena telah mendidik aku hingga bisa mendapat kampus impian aku. Tanpa SMK Budi Luhur, aku nggak akan ada di sini. Pertama-tama, aku mau ucapin terima kasih untuk SMK Budi Luhur yang telah membimbing dan memberikan aku ilmu. Atas skill-skill yang telah diberikan sehingga aku bisa berkembang sampai sejauh ini. Telah mengajarkan kami semua Untuk berkarya, untuk memberikan segala inspirasi yang saya terima, dan semuanya bisa saya keluarkan di sekolah ini. Segala tugas-tugas, segala proyek itu menjadi suatu tantangan, sebuah tantangan, tapi juga sebuah motivasi bagi saya untuk menjadi yang lebih baik hingga di saat ini, menjadikan diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku masuk PTN Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Multimedia. Puji Tuhan, saya sudah berhasil untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri di Taiwan, yaitu Tsinghua University. Alhamdulillah, aku dapat di Politeknik Negeri Jakarta, yaitu kampus di daerah Depok. Melalui jalur UTBK SNBT. Jadi aku masuk universitas di Australia, namanya itu University of Sydney. Lokasinya di Camperdown, Sydney, Australia. Aku sebenarnya ambil double major ya, 2 jurusan. Yang pertama itu matematika dan yang kedua adalah Business Information System. Jadi saya masuk ke CCIT FTUI itu dari cabang dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, jadi aku masuk Universitas Negeri Surabaya, jurusan Tata Boga. Karena aku masuk lewat jalur SNBP, tips and trick dari aku yaitu buat kalian semua yang mau masuk jalur SNBP juga, kalian harus tingkatin semua nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kalau misalkan ngomongin persiapan ini lucu sih, lebih kayak persiapannya gampang-gampang susah. Kalau misalkan dibilang gampang juga gampang kalau misalkan niat, tapi tentu aja bakal susah kalau misalkan kita terlalu menggampangkan hal tersebut. Tips and trick agar aku masuk ke sana adalah aku join les untuk persiapan UTBK, dan juga aku tetap terus berdoa sih, sebenarnya ini kekuatan doa ya. Mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman kreator adalah lebih mendalami research terkait kampus yang kalian inginkan, di mana letaknya, bagaimana kondisi lingkungannya, dan yang terlebih apakah dia dapat menerima siswa dari luar. Jadi caranya aku bisa masuk ke sana itu, ke CCIT UI, adalah dengan cara mengumpulkan segala karya-karya yang udah aku bikin dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, baik itu proyek ujian akhir, ataupun proyek PKL, ataupun prakerin, itu semua dikumpulkan untuk ditunjukkan kepada orang bahwa aku ini mampu untuk bersaing dengan calon-calon mahasiswa ke depannya di CCIT tersebut. Agar mendapatkan jalur undangan, rata-rata nilai harus stabil dari kelas 10 sampai 12. Bisa dibilang perjuangannya sendiri pun nggak mudah dan nggak ringan. Kalian mesti belajar yang 247 mungkin bisa dibilang. Serta kalian mengorbankan banyak lah untuk hal itu. Dan untuk tips and trick saya lagi, mungkin ketika kalian udah fokus dengan satu tujuan kalian yakini itu aja. Dan doa, percaya sama Tuhan. Kalau itu jalannya, pasti kalian akan diberikan sama Tuhan. Oke, yang perlu aku siapin tentunya belajar bahasa ya, karena untuk ke Jerman itu perlu kita kenal bahasanya, karena kalau kita ke negara orang, khususnya ke Jerman, pastinya kita perlu untuk belajar bahasanya kan. Dan untuk
ke sana untuk sekolah dan sambil kerja di sana itu perlu melalui beberapa tahapan seperti ujian-ujiannya mulai dari A1, A2 sampai B1. Ketika udah lulus B1 dan dapat sertifikatnya, baru kita bisa ke sana gitu. Tips dan trik dari aku, yang pertama itu siapin sedini mungkin. Kalau aku pribadi siapin dari sekitar kelas 12 semester 1, karena persiapannya itu kan banyak banget, dan kalau mepet itu pasti bakalan nggak sempet dan kita pada akhirnya nggak bakal keterima sama univ impian kita gitu. Jadi itu sih tipsnya. Kalau soal pengalaman ataupun cerita-cerita, aduh banyak banget. Tentunya sangat banyak ya, apalagi aku SMK, jadi aku banyak praktek seperti prakrin, PKL. Mungkin kedua ini tuh yang menentukan kita nanti lebih cocok di mana, seperti apakah mungkin kita cocok kuliah saja, atau kita langsung kerja, atau bahkan kita kuliah sambil kerja. Mungkin program ini tuh yang akan menunjukkan kita nanti jalurnya kita itu kemana sih. Pengalaman menariknya pastinya pada saat sidang ya. Sidang itu bener-bener uji banget mentalnya. Terus juga semua tugas juga ada presentasi, sidang juga, jadi public speakingnya itu sih yang aku dapetin. Dan juga yang kedua, disiplin ya, disiplin. Dan Jerman itu adalah negara yang sangat disiplin, sehingga aku terlatih untuk disiplin di sini. Yang pasti itu zamannya masih prakerin sama PKL, dimana kita satu angkatan itu pun disuruh berkomunikasi satu angkatan untuk menciptakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Wah, apalagi masterclass. Ya, itu masterclass lebih chaos lagi sebenarnya. Ada yang marah-marah, ada yang bagi pendapat, ada yang nggak terima, ada yang idenya di luar nalar lah gitu. Jadi ya di situ serunya di SMK Budi Luhur ini, yang aku rasa nggak semua sekolah itu bisa kita dapetin ini. Yes, tentu sangat sepenting-pentingnya. Oke, kalau menurut aku portofolio itu sangat berpengaruh ya ke dalam dunia kerja. Penting, jelas sangat penting sekali untuk portofolio, itu sangat dibutuhkan, apalagi ketika kalian mendaftar di kantor maupun dalam kampus. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau untuk mencari kerjaan itu pasti dibutuhin portofolio, juga dilihat dari attitude. Pengalaman aku kan lintas jalur. Jadi mungkin aku akan mengkombinasikan hal-hal yang aku akan pelajari di universitas dengan ilmu-ilmu yang telah aku dapatkan di sekolah ini. Jadi kalau menurut aku tetap sangat berpengaruh. Jadi portofolio itu penting banget kalau kita pengen langsung kerja. Tapi kalau pengen kuliah, kita kan juga harus pilih jurusan. Dan di beberapa jurusan itu juga ada yang mewajibkan portofolio. Jadi menurut aku itu wajib banget sih. Sehingga kalau kita misalkan mau mencari kerja, kita bisa menunjukkan segala karya-karya, segala portofolio CV yang sudah kita ciptakan kepada orang-orang, dan mereka melihat, oh ternyata kita ini semampu itu. Kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang yang mungkin kualitas pendidikannya lebih tinggi daripada kita.